Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang listrik dinamis. Nah, yang dibahas kita kali ini akan ada 3 bahasan. Jadi yang pertama itu akan membahas apa sih itu arus. Yang kedua itu kita akan membahas tentang hambatan, jadi seputar hambatan gitu kan ya, hambatan listrik. Dan yang ketiga itu kita akan membahas tentang hukum Ohm gitu. Nah, jadi sebelum belajar lebih jauh tentang listrik dinamis, jadi kalian harus tahu nih pengertian apa sih arus itu gitu kan ya. Jadi kalau misalnya arus listrik itu diartikan sebagai muatan listrik yang mengalir. Mengalir dari mana nih? Mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Masalahnya muatan listrik yang mengalirnya itu apa gitu. Jadi muatan listrik yang mengalir itu ternyata adalah elektron. Nah, kenapa yang mengalirnya elektron? Jadi kita lihat dulu materi tentang, ingat-ingat lagi gitu ya, materi tentang atom. Jadi kalau misalnya kita gambarin, atom itu kan di tengah-tengahnya tuh ada inti atom. Jadi ini nanti dia dikelilingi oleh elektron. Jadi di sini nanti ada elektron yang bergerak berlingkar, dan di dalam inti atom nanti dia ada muatan positif dan ada muatan neutron gitu kan. Jadi positif itu dia proton, negatif itu dia elektron, dan neutron itu dia partikel yang tidak bermuatan. Nah, yang bergerak itu adalah elektron. Jadi kenapa di dalam listrik itu yang mengalir adalah elektron. Tapi harus dibedakan jadi antara arus listrik dan arus elektron. Kalau arus listrik kan tadi mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi kalau arus elektron dia mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Kayak gitu kan ya. Kenapa dia berbeda? Karena kalau arus listrik itu dia dianggap yang mengalirnya itu adalah proton. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara arus listrik, ada 3 syarat nih, 3 syarat yang harus kalian tahu. Jadi kalau misalnya listrik itu mengalir, yang pertama itu dia harus ada beda potensial gitu kan ya. Beda potensial itu didapat dari mana? Dari baterai. Kalau misalnya rangkaian yang paling sederhana gitu kan ya, seperti pada gambar. Nah, yang kedua itu harus ada penghantar. Penghantar itu apa? Penghantar itu dia jadi lintasannya di mana si elektronnya itu mengalir. Kalau misalnya ada sungai nih, nah, sungai itu kan ada lintasannya gitu kan, yang mengalirnya apa? Yang mengalirnya air. Mengalir dari mana ke mana? Dari hulu ke hilir. Kalau listrik itu berarti dari potensial tinggi ke potensial rendah kayak gitu kan ya. Jadi dia mirip kayak aliran air gitu. Dan yang ketiga dia harus rangkaian tertutup. Jadi rangkaian tertutup itu dia tidak boleh putus gitu kan ya. Kalau misalnya kalian lihat di gambar itu ada switch itu semacam saklar gitu. Jadi kalau misalnya saklar itu kan lampu kan bisa dinyalain dan bisa dimatiin. Nah, itu karena dia tertutup atau terbuka gitu rangkaiannya. Itu mengenai listrik. Nah, sekarang kita lanjut lihat lagi. Nah, sekarang tadi ya kita udah bicara bahwa kuat arus listrik itu adalah muatan listrik elektron yang mengalir gitu kan. Karena dia mengalir itu berarti banyak kan. Jadi si elektronnya itu banyak banget yang mengalir setiap waktu. Nah, kita sebutnya jadi kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik itu adalah seberapa banyak muatan yang mengalir setiap waktu. Makanya rumusnya I kuat arus itu Q dibagi T. Nah, Q-nya apa? Q-nya itu muatan total. Kan yang ngalir tuh elektron tuh kan nggak satu ya, ada banyak kan gitu. Jadi kalau misalnya satu elektronnya itu adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19 gitu. Jadi kalau satu elektronnya itu 1,6 dikali 10 pangkat min 19, maka kalau misalnya banyak elektron berarti ya tinggal dikali jumlah elektronnya berapa dikali satu elektron gitu kan ya. Nah, itu bicara dengan arus listrik sama kuat arus listrik, paham kan ya? Nah, sekarang kalau kita bicara hambatan nih. Kalau kita bicara hambatan tuh kayak macam kalau di sungai nih. Di sungai ini ada kayak batu. Batu-batunya itu dia adalah sesuatu yang menghambat si airnya itu mengalir gitu kan ya. Nah, sama kayak di listrik juga ada hambatan. Biasanya hambatannya itu dari mana? Dari penghantar, dilihat dari penghantar gitu kan. Nah, kalau kita bicara penghantar tuh kayak kabel sih sebenarnya ya. Jadi kabel tuh kan macam-macam ya. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar gitu. Ada yang bahannya terbuat dari tembaga, ada yang bahannya terbuat dari apa gitu kan, itu warna-warni. Ada yang beda lah gitu ya warnanya. Nah, kalau misalnya kita bicara hambatan, penghantar khususnya, berarti kan persamaannya itu kalau lihat di situ adalah rho L dibagi A. Rho itu dia hambat jenis itu jadi bahannya apa gitu. Jadi ada yang gampang menghantarkan listrik, ada yang susah menghantarkan listrik kayak gitu kan ya. Terus tergantung juga dari L. L itu dia panjang. Jadi kalau makin panjang si kabelnya, berarti itu makin besar hambatannya gitu. Jadi kayak misalnya ada charger nih, charger HP.
Charger HP itu kalau misalnya yang pendek sama yang panjang, hambatannya gedean mana? Hambatannya gedean yang panjang. Berarti kalau misalnya kita pilih charger, bagusnya yang mana? Bagusnya yang pendek, karena dia hambatannya kecil kayak gitu kan ya. Atau misalnya kalau misalnya kita lihat di luar, kabel itu kan ukurannya beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau misalnya yang listrik itu ngalir lebih gampang di mana? Ya berarti lebih gampang di yang kabelnya besar gitu. Boleh nggak di rumah pakai kabel yang besar-besar? Ya boleh aja sih, tapi kan ngapain gitu kan ya. Masa jadi di rumah kabelnya gede gitu kan ya. Jadi itu tidak efektif dan efisien lah ya. Jadi itu disesuaikan. Tapi dia tergantung dari hambat jenis, jadi jenis kawatnya, tergantung dari panjang kawat, seberapa panjang kawatnya, seberapa panjang penghantarnya, dan ukuran si penghantarnya. Jadi makin besar, makin kecil hambatannya. Kalau misalnya makin kecil, berarti hambatannya makin besar, berbanding terbalik. Bisa dilihat dari persamaannya. Nah, biasanya kabel itu kan dia bentuknya lingkaran ya, jadi silinder gitu kan, silinder. Makanya nanti luas A itu dia luas permukaan. Luas permukaannya itu berarti bentuknya lingkaran, makanya rumusnya dia pi r kuadrat gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, selanjutnya ini ada hambatan dan hambat jenis beberapa jenis bahan. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini tuh ada kayak silver gitu kan ya. Silver tuh apa tuh namanya? Ya silver, nanti ada copper, itu dia kayak tembaga, ada emas. Wah, kalau misalnya Anda bikin penghantar dari emas, boleh nggak Bu? Ya boleh aja sih ya. Tapi kan mahal banget kayaknya si penghantarnya gitu kan ya. Itu hambat dan hambatannya. Ini sebenarnya harusnya nggak usah dihafal sih ya, biasanya diketahui di soal gitu ya. Kita next. Nah, kalau kita bicara rangkaian itu kan ada dua nih, ada rangkaian seri sama rangkaian paralel gitu kan ya. Nah, gimana cara ngebedain antara rangkaian seri sama rangkaian paralel? Sebenarnya kalau cara ngebedainnya gampang sih. Kalau rangkaian seri dia dari satu lampu ke satu lampu yang lain, atau dari satu resistor ke resistor yang lain tuh tidak ada cabangnya gitu. Jadi jalannya lurus aja gitu kan. Kalau di sini nih, ini jalannya dia lurus aja gitu. Jadi ini tidak bercabang. Tapi kalau misalnya rangkaian paralel itu dia ada cabangnya. Jadi ini kalau kalian lihat di sini, dia terbagi menjadi 3, bisa lewat atas, bisa lewat tengah, bisa lewat yang paling bawah. Jadi kalau misalnya kita tandain, jadi kan tadi kalau kita bicara hukum Ohm, ya kan? Hukum Ohm itu dia persamaannya V sama dengan I dikali dengan R. Jadi hukum Ohm kelihatannya di situ ya. Jadi hukum Ohm itu dia tadi rumusnya V sama dengan I dikali dengan R gitu kan ya. Ini adalah hukum Ohm. V-nya tadi adalah beda potensial, I-nya itu adalah arus, dan R-nya itu adalah hambatan. Nah, kan di sini ada 3 lampu ceritanya. Kalau ada 3 lampu kan berarti di sini ada R1, di sini ada R2, di sini ada R3 gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ini saklar ya tadi ya, ini baterai itu sumber tegangan, berarti V. Listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, jadi dari kutub positif ke kutub negatif. Katakanlah ini dari sini gitu kan ya, nanti naik ke sini, balik lagi nanti gitu. Ini dia adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel juga sama, nanti di sini ada R1, di sini ada R2, di sini ada R3 gitu kan ya. Nanti ketika dia mengalir kan ini cabangnya beda, jadi ini ada bisa lewat atas, tengah, dan lewat bawah. Kita namain juga nih misalnya kita namain ini berarti I1 gitu ya. Ini I1, yang di tengah berarti I2, yang paling bawah berarti I3. Di sini juga sama, nanti ada I1, ada I2, dan ada I3 gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita bahas yang seri dulu ya. Jadi kalau kita bahas yang seri, ternyata tegangannya itu dia dijumlah. Jadi kalau misalnya ada satu rangkaian atau resistor dirangkai secara seri, berarti dia tuh tegangan total dari masing-masing resistor kalau dijumlahin tuh sama dengan tegangan sumbernya, sama dengan tegangan baterainya. Jadi kalau misalnya sini baterainya 9 volt misalnya, jadi R1 ditambah R2 ditambah R3 tuh tegangannya harus 9 volt juga, makanya V itu dia V1 tambah V2 tambah V3. Nah, kalau di rangkaian seri arus listriknya tetap, jadi kayak bayangin aja kayak sungai nih. Kalau sungai itu dia mengalir, jadi cuma ada satu sungai gitu. Ketika ada satu sungai, arus air yang ngalir kan segitu-gitu aja ya, dia pasti sama dari
terlepas dari nanti batu yang jadi hambatannya ada berapa banyak gitu, tapi si arus listrik kan lewat di satu tempat di situ, berarti arusnya sama mau di batu pertama, batu kedua, atau batu ketiga. Jadi resistor juga sama gitu, kayak gitu. Jadi arusnya tuh sama mau di resistor 1, resistor 2, atau resistor 3 gitu kan ya. Nah kalau kita bicara rangkaian paralel, paralel itu kan kayak ada sungai tapi dia bercabang gitu. Jadi misalnya ada satu sungai besar terus bercabang menjadi 3 anak sungai gitu kan ya, berarti kan si airnya itu kan dia akan terbagi menjadi 3. Nah sama kayak di listrik juga, jadi arus yang masuk itu nanti akan terbagi menjadi 3 gitu, 3 bagian. Makanya kalau di paralel I-nya itu dia I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah cuman kalau misalnya di rangkaian seri tadi kan yang tetap adalah arus, kalau di rangkaian yang paralel yang tetap itu adalah tegangan. Jadi kalau misalnya di sini ditanya nih, kalau kita namain V gitu ya, di sini kan nanti ada V1 di sini nih. Paling atas V1, yang di tengah berarti kan V2, yang di bawah berarti kan V3. Nah, besarnya V1 sama V2 sama V3 tuh sama. Jadi kalau misalnya ada rumah, satu rumahnya itu dirangkai secara paralel. Kenapa paralel? Sebenarnya sih itu efek biar kalau satu rumah mati, rumah yang lain nggak mati kan, karena listrik masih tetap bisa ngalir. Tapi kalau bayangin kalau misalnya satu rumah sama satu rumah yang lain tuh dia seri gitu kan. Jadi ketika satu rumah mati gitu, rusak listriknya atau apa namanya hambatannya, kabel listriknya putus gitu, ya udah mati semua. Makanya kalau misalnya listrik itu dia dirangkainya paralel kalau di rumah-rumah, biar satu mati yang lain juga tidak mati. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau misalnya di paralel ternyata tegangannya sama. Jadi setiap rumah itu mendapat tegangan yang sama. Jadi ketika misalnya satu rumah dikasih 220 volt, maka rumah yang lain juga akan 220 volt. Seberapa banyak pun rumah yang diparalelkan. Jadi 3 rumah 220 volt gitu kan, mau 100 rumah juga 220 volt. Sama kayak di listrik gitu kan. Jadi resistornya satu, mau resistornya banyak, kalau di rangkaian paralel V-nya sama gitu. Kalau di seri apa yang sama tadi? Arusnya yang sama kayak gitu. V-nya dijumlahin kayak gitu kan ya. Nah, itu persamaannya tadi, jadi arus listrik tetap kalau di seri, kalau di paralel V-nya dia yang tetap, jadi V-nya sama. Nah kalau R-nya gimana? R-nya tinggal R1 ditambah R2, R3. Kalau di seri, kalau di rangkaian paralel, R-nya jadi 1 per, jadi karena dia pembagi hambatan gitu ya, jadi 1 per R, jadi 1 per R1 tambah 1 per R2 dan tambah 1 per R3 gitu kan ya. Kita cobain ya contohnya ya. Nah ini yang tadi ya, ini sebenarnya kayak rangkuman gitu. Jadi kalau seri tadi R-nya sama, paralel R-nya 1 per, kalau di seri arusnya sama, kalau di paralel tegangannya sama gitu kan ya. Terus tadi kalau di seri tegangannya terbagi, kalau di paralel arusnya yang terbagi gitu kan ya. Kita lihat lagi contoh. Oke, kita cobain yang contoh soalnya. Jadi kita mulai dari nomor 41 ya. Nah, nomor 41 ini diketahuinya tuh katanya jika arus 4 ampere, berarti yang ini 4 ampere itu adalah arus gitu kan ya. Mengalir dalam kawat yang ujung-ujungnya berselisih potensial. Berselisih potensial itu berarti dia adalah V gitu kan ya. Maka besar muatan per menit. Ditanyanya adalah muatan per menit yang mengalir melalui kawat tersebut. Jadi muatan per waktu gitu ya, muatan per menit. Tapi waktunya dalam menit berarti kan ya. Kalau misalnya kita tahu rumus itu, kuat arus tadi rumusnya Q sama dengan Q dibagi dengan T. Berarti kalau misalnya mau nyari Q itu adalah I dikali dengan T. Gitu kan ya. Nah kalau misalnya I-nya, oh ini sudah ada semuanya ya, berarti I-nya berapa? I-nya 4 gitu. Karena dia mintanya per menit, jadi 1 menit itu berapa detik, karena dia harus dalam internasional, berarti dia jadinya 60 detik gitu kan ya. Nah berarti ini dikali dengan 60, berarti 4 dikali 60, 200. Jadi 4 dikali 60, 240 kolom gitu ya. Nomor 42 di sini, sebuah alat pemanas listrik memakai 5 ampere. Kalau ampere itu kan berarti tadi arus, kita tandain dulu ini arus I gitu kan ya. Jika dihubungkan dengan sumber 110 volt, berarti ini dia pasti tegangan, sumber listrik atau tegangan listrik atau beda potensial sama aja ya. Berarti itu V-nya, ditanyanya adalah besar hambatan. Sebenarnya ini dia tinggal pakai hukum ohm aja. Tadi hukum ohm itu kan persamaannya.
Jadi kalau kita bicara hukum ohm itu persamaannya V sama dengan I dikali dengan R gitu kan ya. Jadi V-nya tegangan. Karena ditanyanya hambatan, berarti cari R. Berarti R sama dengan V dibagi dengan I. Berarti ini V-nya berapa? V-nya 110 volt. Dan arusnya dia adalah 5 gitu kan ya. Berarti 110 dibagi 5 berarti ini isinya adalah 22 ohm. Jadi isinya yang C gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Kita lihat yang soal berikutnya. Nah, ini nomor 48. Jadi ceritanya di sini dia ada untuk mengetahui hambatan pengganti rangkaian ini, ohmmeter dihubungkan ke ujung-ujung A dan B. Jadi kalau misalnya kita bicara alat ukur ya. Jadi kalau misalnya kita alat ukur itu kan nanti ada 3 ya. Jadi alat ukur itu ada satu, ada amperemeter. Itu untuk mengukur apa? Dia untuk mengukur arus, mengukur ampere. Makanya dia pengukur arus gitu kan ya. Nah, yang kedua itu nanti ada voltmeter. Volt itu kan satuan dari tegangan, satuan dari beda potensial. Makanya dia untuk mengukur apa? Untuk mengukur tegangan gitu kan ya. Nah, yang ketiga itu nanti ada ohmmeter. Ohmmeter itu berarti dia untuk mengukur ohm, untuk mengukur hambatan. Karena tadi satuannya hambatan kan ohm ya, berarti nanti dia untuk mengukur hambatan gitu. Nanti ada juga sih yang digabungin, ada alat ukur yang semuanya bisa gitu, pakai semuanya, makanya dia disebutnya avometer. Jadi ampere, volt, ohm, meter gitu kan. Atau kita sebutnya bisa juga apa ya? Multimeter. Kadang-kadang disebutnya sebagai multimeter gitu ya. Jadi dia bisa mengukur semuanya. Nah, kalau kata lihat di sini dia kan lihat hambatan pengganti. Jadi rangkaian kan tadi ada dua ya, ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi kalau misalnya ingin tahu hambatan pengganti, kita bikin lebih sederhana. Contoh nih, kalau kalian lihat di sini ini kan ada 4 hambatan, ada 40, ada 5, ada 10, ada 10. Nah, kalian harus kerjain dulu yang 10 ohm sama 10 ohm karena dia harus digabungkan. Itu karena dia bercabang berarti rangkaiannya paralel. Kalau rangkaiannya paralel kan nanti 1 per rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 gitu kan. Kalau di sini dia 1 per 10 ditambah 1 per 10. Berarti ini kan karena udah sama satuannya berarti langsung aja ya. Berarti dia 2 per 10. Jangan lupa nanti dibalikin karena dia mintanya RP. Berarti ini jadi 10 dibagi 2. Berarti ini isinya berapa? Isinya 5 ohm. 5 ohm itu baru yang dibulatin aja. Jadi kalau lihat di gambar baru yang dibulatin. Jadi kalau misalnya rangkaiannya diganti nih, hambatannya jadi rangkaian baru. Jadi nanti ada gini. Ini tadi yang paralel, ini yang 5 ohm gitu ya. Nanti dia kebagi ke bawah gitu ya. Nah, terbagi ke bawah. Seperti itu. Tadi yang ini diganti jadi 5, ini jadi 5 karena sudah digabung antara 10 sama 10. Nanti yang di sini juga 5 gitu kan ya. Nanti yang paling bawah ini 40. Nah, udah gitu kerjain yang mana dulu? Yaitu kerjain yang seri dulu karena ini bisa digabung dulu gitu. Kalau 5 sama 40 yang bawah ini belum boleh karena ini ada seri di sini. Jadi 5. Kalau seri gimana? Kalau seri kan tinggal ditambahin. R seri berarti tinggal 5 ditambah dengan 5, berarti isinya berapa? 10 ohm gitu. Jadi rangkaiannya sekarang jadi ganti, jadi ada 2 hambatan gitu. Satu lagi yang bawah gitu. Ini makanya disebutnya rangkaian pengganti. Misalnya hambatan pengganti lupa tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya ini kan tadi hambatan pengganti 10, yang ini 10 ya. Berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per 40. Berarti ini samain penyebutnya. Ini jadi 40 bagi 10 berapa? 4, 40 bagi 40 berarti 1, berarti R paralelnya nanti dibalik jadi 40 dibagi 5, berarti isinya adalah 8 ohm gitu ya. Jadi hambatan penggantinya adalah 8 ohm. Ini kalau misalnya ditanya nih, kerjain yang seri dulu atau kerjain yang paralel dulu, tergantung. Jadi cari aja yang lebih sederhana, bisa seri dulu, bisa paralel dulu. Jadi nggak bisa ditentuin mana yang lebih dulu ya. Kita lihat lagi contoh soalnya. Nah, yang ini nomor 49. Jadi di sini diketahuinya katanya pada gambar rangkaian hambatan berikut R itu 30 ohm gitu katanya.
R-nya 30 ohm, I-nya 200 mili ampere. Jadi kalau di sini ada I-nya mili itu artinya 10 pangkat min 3. Berarti karena dia bilang 200 mili ampere, berarti dia jadinya 200 dikali 10 pangkat min 3 ampere gitu kan ya. Atau ini jadi dirubah karena 200 berarti 2 kali 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Berarti ini jadi 2 dikali 10 pangkat min 1. Karena 2 dikurangi 1 ampere. Kalau dirubah sih gitu ya. Itu 200 dibagi 1000 sih sama aja ya. Nah, desainnya adalah tegangan total. Kalau nyari tegangan total, tadi kan balik lagi kalau ada tegangan ada hambatan berarti hukum ohm. Hukum ohm itu rumusnya V sama dengan I dikali dengan R kayak gitu kan. Nah, kalau lihat di sini I-nya sudah ada. Yang belum ada itu adalah hambatan totalnya. Jadi kita cari dulu hambatan total. Gitu ya. Jadi cari R total. Tuh, cari R total atau R pengganti. R pengganti gitu ya. Jadi cari R total kita aja. Tadi ini R-nya udah ada 30 ya. Ini katanya dia bilang 30 ohm. Nah, ini kerjainnya kan kalau sekilas kayak paralel semua. Jadi tapi yang dikerjain itu yang mana dulu? Ini yang paling atas dulu. Jadi kerjain yang ini 30 ohm sama 30 ohm ini. Dia kan tidak bercabang. Dari satu resistor ke resistor yang lainnya kan nggak ada cabangnya. Berarti ini rangkaiannya seri. Berarti kalau rangkaian seri, berarti dia tinggal ditambahin aja. Berarti 30 ditambah 30 berarti isinya 60 ohm. Itu yang atas. Yang bawah juga sama nih, yang ini sama yang ini. Dia rangkaian seri juga, berarti rangkaian seri yang bawah berarti 10 ohm ditambah 10 ohm, jadi berapa? Jadi 20 ohm, kayak gitu ya. Terus nanti yang kalau gambarnya digambarin, sebenarnya sih kalau udah bisa mah nggak harus digambarin ya, cuman kalau ini untuk biar karena lagi belajar, ibu gambarin aja ya. Jadi ini gambarnya jadi gini. Nah, yang atas ini tadi udah diganti jadi 60, yang tengah ini masih 30, yang ini karena dia masih sendiri, yang ini jadinya 20. Nah, itu rangkaiannya jadi apa? Rangkaiannya kan jadi rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel berarti satu perangkaian paralel sama dengan 1/60 ditambah 1/30 ditambah 1/20. Nanti rangkaiannya berapa penyebutnya? Berarti di sini bikin 60 aja. 60 bagi 60 1 ditambah 60 bagi 30 berarti 2 ditambah 60 bagi 20 itu 3. Kalau dijumlahin ini jadi 6/60. Nanti jangan lupa dibalikin. Jadi R paralelnya 60 dibagi 6 jadi isinya adalah 10 ohm gitu ya. Jadi rangkaian penggantinya adalah 10 ohm. Di sini udah isinya. Jadi ini 10 ohm. Nah, karena yang ditanya adalah tegangan total, berarti tegangan total itu V, berarti V sama dengan I dikali dengan R. Tadi I-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1 dikali dengan 10 kan ya, pangkat 1 10 pangkat 1 kan ini sebenarnya jadi 10 pangkat 0 atau habis, jadi isinya tinggal 2 volt gitu ya, isinya yang A.